Di dalam Al-Baqarah 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin." Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau kita mempunyai persoalan Bang Nesin, itu katanya kita hanya dua hal, yaitu kita sholat dan kemudian kita sabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, maka insya Allah segala macam urusan dan problematika hidup kita akan mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam Al-Baqarah 153 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mohonlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri was-salah, dengan melaksanakan sabar dan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sesungguhnya Allah ma'as-sabirin, bersama dengan orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita selalu, makanya ayo sama-sama kita makmurkan mushola kita ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk kemudian kita diselamatkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi adalah 17 Ramadan. Apa Mahmudin 17 Ramadan? 17 Ramadan itu adalah hari diturunkannya kitab suci Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman itu di dalam syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Allah itu menurunkan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi manusia, huda wal furqan, dan pembeda antara yang batil, yang buruk, yang baik, yang boleh, tidak boleh. Itu Al-Quran seperti itu. Jadi siapa saja yang kemudian mengaku Islam, maka kemudian dia wajib harus bisa membaca Al-Quran. Makanya ayo saya siapkan waktu pada maghrib, siapa saja yang mau baca Quran, belajar, gak usah malu-malu. Karena ternyata ciri-ciri orang yang beriman terhadap kitab Allah ada 3 Bang Udin. Kita beriman kepada kitab Allah apa tidak? Kitab Allah itu ada 4, yaitu Taurat kepada Musa, Zabur Daud, Isa kepada Injil, Injil kepada Isa, dan kemudian Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Keempat-empatnya kita wajib imani, tetapi yang wajib dibaca adalah Al-Quranul Karim. Dan direduksi itu Zabur, itu Taurat, dan itu Injil di dalam Al-Quran, karena sudah disempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sudah sempurna agama Islam itu, maka kita tidak perlu kemudian khawatir lagi. Dan di dalam Al-Quran Karim surat Al-Baqarah ayat yang kedua setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ternyata tidak ada keraguan sama sekali, hadal kitab ini Al-Quran, dan itu adalah merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menganggap bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, ketika kita ada persoalan, tidak perlu kita pergi ke dukun, tidak perlu kita pergi ke orang pintar. Belum tentu yang kita datang itu lebih pintar daripada kita. Kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan bersabar dan melaksanakan sholat, itu kunci untuk kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad SAW sudah bersumpah, taraktu fikum amroini lan tadilu mata masaktu bima kitab Allah wa sunnatul rasul. Jadi telah aku tinggalkan 2 perkara, kata Nabi, yang siapa saja berpegang teguh kepada 2 perkara tersebut, maka dia tidak akan pernah celaka seumur hidup. Apa itu? Yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, sandaran kita 4.
Sumber hukum Islam kita itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, ditambah lagi ijma dan qiyas. Ijma itu kesepakatan para ulama. Maka di dalam Islam banyak sekali kitab. Riyadhus Shalihin, kitab Majmu, kitab yang dipakai oleh para salafus saleh, itu adalah kitab-kitab itu dikarang oleh para tabi'in dan para sahabat Nabi Muhammad SAW sampai kemudian ke sini. Tetapi intinya adalah bereduksi daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.